begitu teduh. Ya, saya juga tadi diminta singkat untuk kegiatan ini karena kita juga akan berhadapan dengan kegiatan belajar mengajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang sedikit mendung, di tengah-tengah lapangan yang begitu luas, sedikit angin berhembus, tapi napas kita insya Allah masih lega dengan memanjatkan puji dan bersama-sama dan bersolawat atas Nabi sebagai sang terkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penghulu alam, Habiban al-Karim, qurrata a'yun wa qurrata a'yun sayyidina wa nabiyana wa kasek, para kaprok, seluruh dewan guru, wali kelas, juga staf tata usaha karyawan SMK Negeri 1 Malingping, dan tak lupa yang kami sama-sama banggakan, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Malingping yang insya Allah pagi hari ini berbahagia semua. Bahagia? Bahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali memulai rutinitas kita di setiap hari Jumat dengan diisi kegiatan duha bersama, doa bersama, dan kegiatan ini insya Allah nanti akan dirutinkan seolah-olah diwajibkan. Kalau yang sunnah dianggap wajib itu baik, tapi yang wajib dianggap sunnah itu tidak benar. Ingat ya kalimatnya ya, jangan diplesetkan. Kalau yang sunnah dianggap wajib itu baik, artinya bahwa yang sudah dianggap wajib itu kita seolah-olah mewajibkan yang sunnah itu baik, benar dalam agama. Tetapi kalau yang wajib disunahkan, wah itu tidak benar. Contoh, dianggap wajib dibaca oleh kita, maka benar. Begitu, baik. Agar apa? Agar kegiatan duha ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana? Siap atau tidak? Siap ya? Siap atau tidak siap? Harus siap. Kenapa? Karena kita sebagai generasi ke depan yang akan mengisi negara ini, mengisi bangsa ini dengan penuh kesiapan. Begitu. Hari ini kita sedang berada di hari yang sangat istimewa. Kenapa kita katakan sebagai hari yang istimewa? Karena hari ini bertepatan dengan 10 Muharram. Betul? Betul tidak? Betul ya? Hari ini bertepatan dengan hari 10 Muharram, di mana yang kita kenal, yang kita ketahui bahwa 10 Muharram ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Coba kita lihat cerita-cerita ke belakang, khususnya daripada Nabi dan Rasul. Nabi Adam diciptakan pada 10 Muharram. Kemudian cerita-cerita Nabi ke depannya, Nabi Nuh alaihissalam mendarat dari banjir bah yang begitu besar, itu di hari 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bakaran api Namrud pada saat itu, karena Nabi Ibrahim yang kita ketahui dalam sejarah, dia menghancurkan berhala-berhala itu dibakar, kemudian diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bakaran api Namrud itu pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Idris yang derajatnya 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya yang menahun, yang Masya Allah luar biasa. Kalau kita cerita Nabi Ayub, begitu sabar tawakalnya dengan ditimpa penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembuhannya itu 10 Muharram di hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar, itu Nabi Yunus itu keluarnya itu pada 10 Muharram di hari Asyura. Kemudian ada apa lagi? Nabi Yusuf keluar dari penjara, dari fitnah, itu di 10 Muharram. Banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa sekali. Coba cerita-cerita apa lagi yang kita ketahui dari kisah di bulan Muharram ini? Peristiwa Karbala, Sayyidina Husain terjadi pada 10 Muharram. Masih ingat ceritanya? Dipenggalnya kisah Sayyidina Husain di peristiwa Karbala. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh guru-guru terdahulu bahwa pada saat itu Sayyidina Husain bertanya kepada ibundanya, dia seolah-olah protes oleh kasih itu selalu di bagian mulut, sementara saya cium-cium di bagian bahwa kata ibundanya bahwa itu kita seolah seperti kita tanya kemana
mengungkapkan pendapat itu kepada siapa? Kepada guru-guru kita, kepada wali kelas kita. Kalau memang perlu kepada kepala sekolah kita juga tanyakan kita. Misalnya apa? Air tidak ada pada saat mau sholat, kita tanyakan kepada kepala. Kan penting itu, karena sudah diajar. Ibu ada apa dalam sini? Nanti katanya kata ibundanya, kalau itu kita somasi kakek kita. Kalau saya dicium bagian leher, sementara kalau Hasan dicium bagian mulut. Dijawab oleh Baginda. Begitu. Kira-kira begini jawabannya. Kenapa kalau kakek mencium Hasan itu di bagian mulutnya? Karena Hasan ini nanti meninggalnya kelak akan diracun oleh orang terdekatnya. Begitu. Sementara Husain itu nanti meninggalnya akan dengan cara yang memilukan, yaitu dipenggal di lehernya dengan cara yang kecil. Itu sangat luar biasa sekali. Ini kisah yang menginspirasi bagi kita. Apa kisahnya tadi? Ketika kita punya unek-unek, ketika punya masalah, maka ungkapkan. Jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri, masalah kita ketika di kelas kita tidak betah belajar. Ketika di sekolah, di lingkungan sekolah kita tidak bisa mau berkumpul dengan teman-teman, kita tidak bisa bersama dengan teman-teman yang kita cintai sekalipun. Kenapa? Karena kita sedang memendam masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara sendiri. Akhirnya di mana? Kita kumpul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, kita kumpul dengan orang-orang yang suka merokok, kita kumpul dengan orang-orang yang suka kumpul-kumpul tak tentu begitu di luar. Kenapa? Karena kita punya masalah. Begitu. Makanya saya sering menyarankan, ayo kita selesaikan masalah kita dengan cara berdiskusi. Karena tidak ada masalah yang tidak selesai dengan cara musyawarah. Dengan siapa itu musyawarahnya? Dengan orang yang terdekat kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan guru kita, dengan kiai kita, dengan teman-teman kita sekalipun. Kalau itu masalah memang harus selesai, maka selesaikan. Nah, ini generasi yang kedepan. Begitu. Jadi kalau healing, oh emang kamu gila. Nah, sangat disayangkan sekali kalau generasi saat ini, generasi hari ini diisi oleh orang generasi yang suka healing. Oh, sekali lagi tadi saya katakan bahwa negara ini mungkin masih dijajah sampai saat ini karena diisi oleh generasi-generasi yang loyo, yang selalu ketergantungan, yang tidak mandiri, yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Hari ini kita berada di sekolah, hari ini berada di SMK Negeri 1 Malingping, mestinya kita sudah bisa beradaptasi. Bagaimana adaptasinya? Ada 8 program studi di sekolah ini. Bagi yang sudah masuk, sudah berkecimpung, maka perdalam itu ilmu hotel. Nah, orang-orang itu ketika mau bisa siswi atau melihat siswa dan siswi yang berada di sekolah-sekolah yang notabene sekolah, bagaimana sih kamu bisa menempatkan posisi-posisi di mana dia harus bekerja, di mana dia harus mendapatkan seluruh komponen aktivitas kegiatan eskul di SMK Negeri 1 Malingping semuanya sudah berkomunikasi dan berkolaborasi. Apakah dua bersama ini tanggung jawab rohis? Tidak. Apakah dua bersama ini tanggung jawab OSIS? Tidak, tapi tanggung jawab semua. Mari kita jadikan SMK Negeri 1 Malingping SMK yang mempunyai nilai karakter budaya yang baik dengan berlandaskan iman dan takwa. Karena itulah profil pelajar Pancasila yang hari ini digaung-gaungkan. Bagaimana kita bisa belajar dengan baik sementara nilai keimanannya saja rendah? Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif sementara nilai akhlaknya saja masih jauh dari harapan? Maka dari itu kita mulai dari hari ini, siap? Mulai dari hari ini siap? Siap membangun karakter yang baik? Siap! Karakter yang positif? Siap! Nah, karakter itulah nanti akan muncul budaya yang baik. Karena karakter-karakter dari timur, karakter dari barat, karakter dari selatan, karakter dari utara dibawa ke sini bukan memunculkan dan membesarkan perbedaan, tetapi akan disatukan menjadi sebuah komunitas dari heterogen menjadi homogen, dari keberagaman menjadi kebersamaan. Tuh, kayak saya kalau bicara begini kok kayak calon presiden ya. Doakan saja, amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, siap semuanya ya. Intinya kita siap. Yang berhala rohanian, ingat bahwa ibadah butuh ilmu, ibadah butuh pengetahuan. Kalau ibadah tanpa ilmu maka nihil, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajen teuing oge kita uger-ugeran ibadah, sujud berapa lama sujud itu tanpa durasi magfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cukup?
Luar biasa. Kalau saya dikasih insentif ini udah lebih dari 10 juta. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan duha bersama. Duhanya satu-satu atau secara munfarid, mandiri-mandiri tanpa berjamaah. Tetapi nanti kita doanya bersama-sama. Bagaimana niatnya? Nah, kalau kelas 11, 12 mungkin sudah disampaikan dulu. Kalau kelas 10 mungkin ada juga yang sudah di guru ngajinya, di pak kiainya. Tapi nanti kita samakan lagi konsepnya ya. Bahwa sholat dua itu kita gunakan yang 2 atau yang 4? Yang 2 saja ya? 2. Yang 2 saja ya. Sholat duanya yang 2 saja. Supaya apa? Oh, saya niat sholat sunnah duha karena Allah Ta'ala mengerjakan sholat, niat mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu menyebutkan waktunya sholat. Jadi, إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا بديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha